Puji Tuhan. Haleluya. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Ada namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminiaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara-saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita boleh bersyukur malam ini. Di tengah maraknya, mewabahnya virus corona, yang sungguh-sungguh menjadi perhatian besar daripada pemerintah kita terkhusus di Indonesia, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Sebagai kaum bapa bersaksi malam ini dengan satu tema, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan malam ini suatu hal yang harus kita syukuri. Melalui alat teknologi yang sedemikian, kita boleh melakukan ibadah yang di zaman ini disebut ibadah online kaum bapa. Sekalipun mungkin pada zaman Daud, zaman Abner, dan zaman Saul, kalau pembicaraan jarak jauh sudah pernah mereka lakukan. Mereka ada jauh-jauh sehingga ada jarak yang besar. Demikian kita sekarang ini. Bapak-bapak ada di rumah bersama keluarga. Kami juga ada di rumah. Tetapi kita boleh melakukan komunikasi jarak jauh. Walaupun tidak online pada waktu zaman Daud, Abner, dan Saul. Tetapi malam ini alat canggih membuat kita boleh saling melihat, saling menyapa dengan wajah yang boleh kita pertemukan. Itu salah satu harus yang kita syukuri. Dan inilah memang di zaman yang kita hadapi sekarang ini. Masalah yang sudah mendunia. Bahkan membuat seperti apa kata Ayub, kegelisahan yang timbul. Tidak ada ketenangan, kata dia. Tetapi disitulah kita perlu mewaspadai, bahkan juga mendukung kebijakan pemerintah, juga para rohaniawan, terkhusus pimpinan gereja kita,
juga para pengurus Kota Medan yang boleh memberikan arahan dan bimbingan kepada kita untuk boleh melakukan sesuatu kegiatan yang tidak keluar rumah. Istilahnya ya kita di karantina. Dan ini dulu dalam Alkitab sudah ada di zaman itu. Karena ada peristiwa-peristiwa yang harus ada dilakukan oleh Allah. Maka waktu itu ada karantina yang harus kita berada di rumah, tidak keluar rumah. Apa yang terambil dari Yesekiel 3 ayat 24. Yesekiel 3 ayat 24 berbunyi. Coba dibuka Yesekiel 3 ayat 24. Yesekiel 3 ayat 24. Lalu saya ambil saja garis besarnya, dikatakan, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Jadi ini juga seperti apa yang kita alami ini, baik melalui maklumat Kapolri, bahkan surat edaran dari wali kota, gubernur, dan juga maklumat Kapolri yang harus kita sukseskan demi kaum Bapak bangkit ikut serta di dalam mencegah menyebarnya virus corona. Terpujilah Allah, kita memberi pertolongan kepada kaum Bapak. Boleh ikut mengambil bagian. Dan kita harus dukung sepenuhnya kebijakan pemerintah kita ini. Dan harus kita juga berdoa bagi tim medis yang menjadi garda terdepan, yang langsung bersentuhan dengan pasien, baik itu dalam bentuk ODP, PDP, dan juga apakah sudah memang positif kena. Untuk itu kita berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, memberi juga kesehatan, menjauhkan mereka dari gangguan-gangguan virus ini. Itu harus kita syukuri. Dan kembali kita berpegang juga, karantina ini sudah pernah berlangsung. Coba satu orang kaum Bapak yang bisa Yesaya 26 ayat 20. Pak Pasaribu. Pasaribu dulu bacakan Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya, ini karantina. Dan saya ambil garis pokok bahasannya, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi kita harus, salah satu kebijakan pemerintah yang memberi pengamanan kepada kita, perlindungan sebagai tanggung jawab mereka. Dan ini harus menjadi tanggung jawab kaum Bapak. Haleluya. 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 Haleluya, Pak. Tidak semua menjawab, berarti tidak semua terkonek. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Pak. Tuhan. Jadi, karena ini juga yang terakhir kepada Bapak Pandiangan. Bacakan dulu Keluaran 12 ayat 22. Keluaran 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Iya, haleluya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu.
seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Haleluya. Ya, haleluya. Ini juga gambaran apa yang kita alami sekarang. Jadi bukan pemerintah kita tidak berdasar, ya, tidak berdasar. Dan kita juga dihimbau untuk turut mendukung ini kebijakan pemerintah kita ini demi keselamatan kita semua. Bapak-bapak yang saya banggakan dalam nama Tuhan Yesus, kalau bisa kaum bapak diarahkan bersaksi. Jadi saya buat judulnya